Oke, halo semua. Bertemu lagi dengan saya di praktikum interaksi manusia dan komputer dan di pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuannya yaitu praktikan mampu memahami dan menguasai konsep user flow dan struktur navigasi atau sitemap atau navigasi baru. Praktikan mampu menyusun user flow dan struktur navigasi atau sitemap atau navigasi baru. Nah, kemarin kita udah ngebahas tentang design thinking by IDEO. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di pertemuan kali ini kita akan pada tahap ideate, yaitu kita membuat struktur navigasi dan user flow dari hasil wawancara kalian kemarin. Kalian kan kemarin udah bikin persona, terus user journey, sama card sortingnya. Nah, di kali ini kita akan bikin struktur navigasi dari hasil card sorting gitu. Nah, ini hasil card sorting J1 Mobile. Di pertemuan kemarin juga saya kasih contoh card sorting J1 Mobile. Nah, jadi kalian kan udah punya hasil card sortingnya tuh yang kemarin, hasil dari wawancara. Nah, nanti kita akan buat struktur navigasinya. Nah, struktur navigasinya itu harus lebih sederhana dan mudah dimengerti karena struktur navigasi ini berasal dari hasil persona kalian atau hasil card sorting kalian. Kalian kan di card sorting udah sortir tuh mana aja fitur yang mau dihilangkan atau mana aja fitur yang akan ditambahkan. Nah, jadi dibikin di sini nanti. Nah, ini bentuknya seperti ini. Struktur navigasi sendiri saya udah pernah bahas ya di pertemuan pertama. Jadi kalian bisa baca lagi aja sebenarnya struktur navigasi itu seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya struktur navigasi dari J1 Mobile yang udah card sorting. Ini dari hasil card sorting. Nah, seperti ini struktur navigasinya. Nah, di sini kalian lihat ada A bulat. Itu tuh sebagai konektor halaman. Jadi ketika kalian buat struktur navigasi, tapi ternyata di satu halaman itu tidak cukup, kalian bisa pindah ke halaman berikutnya dengan menggunakan konektor ini. Nah, ini seperti ini. Jadi daripada struktur navigasinya jadi berantakan, lebih baik kalian pakai konektor. Gitu. Nah, lanjut, ini user flow. User flow itu sejumlah langkah penting dalam membantu pengembang memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan penggunanya. Singkatnya, user flow itu flowchart pengguna terhadap aplikasi ya. Jadi kan flowchart itu kan nama bagannya. User flow itu ya, ini loh user flow berupa flowchart gitu maksudnya. Nah, di sini sebagai contoh ada sebuah aplikasi. Dia itu aplikasi misalnya pemesanan tiket hotel. Nah, di sini contoh di seorang user atau pengguna menggunakan suatu aplikasi pemesanan tiket hotel dengan kasus atau dengan kegiatan atau interaksinya berupa pemesanan hotel. Pertama yang dilakukan adalah cari hotel. Dia ingin cari hotel nih, terus dia buka aplikasi, masuk ke beranda, ada rekomendasi hotel. Lalu dari rekomendasi hotel itu user memesan hotel, mengisi form pemesanan, form data diri, form pembayaran, form pemesanan, simpan pemesanan. Kalau iya berarti simpan pemesanan itu berarti kayak maksudnya ke ibarat belanja itu di check out gitu. Kalau iya berarti ada menu riwayatnya, kalau enggak berarti kembali ke beranda lagi gitu. Contoh lain misalnya di Gojek. Gojek itu kan banyak banget yang bisa kalian lakuin. Misalnya kalian mau memesan makanan, buka aplikasi, klik atau pilih menu GoFood seperti itu dan sebagainya. Nah, kasus lain misalnya di Gojek itu mau go ride atau pesan ojeknya gitu. Nanti kan beda lagi tuh cara pemesannya atau user flow-nya. Langkah-langkahnya tuh kan pasti beda lagi. Jadi satu aplikasi itu kan pasti punya banyak fitur dan
pengguna bisa berinteraksi dengan aplikasi tersebut, melakukan apapun gitu. Nah, user flow inilah yang menggambarkannya gitu. Nah, ini misalnya di satu aplikasi yang sama ada kasus pertama itu misalnya ngecek si rekening ini ngapain aja gitu. Ada beranda, rekening, terus data dan aktivitas rekening, terus bisa di-share. Yang kedua, misalnya ada transaksi. Nah, seperti ini. Kasusnya, oh ternyata transaksi, terus pilih form bank, pop up transfer, terus share. Bisa di-share gitu. Yang ketiga itu misalnya mau gunain scan to pay-nya. Jadi kan di J-Coin Mobile itu kan ada pembayaran yang bisa langsung pakai J-Coin Mobile-nya kan. Gimana caranya? Oh, beranda, terus pilih scan barcode, terus konfirmasi, seperti itu. Nah, untuk activity kali ini, masing-masing praktikan membuat sitemap satu kasus dan membuat user flow satu kasus. Satu kasus itu berarti kayak misal tadi ya, menggunakan fitur apa gitu. Fitur itu sebagai kasusnya, salah satunya aja. Jadi nggak perlu semuanya. Nah, sitemap dan user flow ini satu orang per satu kasus dengan hasil FGD dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk laporan akhirnya juga sama. Membuat sitemap satu kasus, membuat user flow satu kasus. Nah, tapi di laporan akhir harus dijelaskan ya secara rinci. Kalau misalnya di activity kan itu benar-benar cuman bagannya aja. Kalau di LA kalian buat di deskripsinya. Jadi saya permudah, jadi kalian hanya nggak bikin bagian lagi. Jadi kalian hanya mendeskripsikan atau menjelaskan secara lebih rinci apa sih maksud dari user flow kalian, seperti itu. Ingat, tiap itu kan ada satu kelompok ya, satu aplikasi. Itu nggak boleh sama ya fiturnya. Jadi misalnya aplikasi tiket kapal. Tiket kapal itu di dalamnya banyak. Bisa beli tiket atau ada penawaran hotel juga kan. Nah, terserah kalian itu hasil dari card sorting ya. Kalian mau pilih fitur yang mana asalkan satu kelompok tidak boleh ada yang sama. Seperti itu. Oke? Kalau begitu cukup sekian dari saya. Sampai jumpa kembali.